Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi FR soal hari pertama ya. Hari ini adalah hari pertama ujian P3K DK tahap kedua. Dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian P3K hari pertama ini, yang saya tanyai kebanyakan menjawab soal tidak jauh dari tahap 1 kemarin, yaitu tentang studi kasus dan juga profesional. Banyak juga soal yang keluar itu tentang asesmen. Jadi saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan asesmen pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita bahas satu-satu soalnya ya, semoga bisa membantu teman-teman yang belum mengikuti ujian P3K atau mungkin yang besok mengikuti ujian P3K. Jadi saya akan membahas soal-soal FR hari pertama P3K DK tahap 2, yaitu berhubungan dengan asesmen. Nah, soal yang pertama yaitu strategi yang paling tepat untuk mengetahui beberapa aspek psikologi siswa seperti partisipasi, antusiasme, kesungguhan hati, dan toleransi adalah A. Tes, B. Checklist, C. Observasi, D. Autobiografi. Nah, untuk soal seperti ini jawaban yang benar adalah yang C ya, yaitu observasi. Jadi kegiatan observasi itu dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Itu yang untuk jawaban soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jenis tes intelijensi yang digunakan untuk mengukur anak usia 5-11 tahun adalah A. SPM, B. IPM, C. MPM, D. CPM, E. IPM. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang D ya, yaitu CPM, di mana CPM itu berupa gambar. Terdiri dari 36 item atau gambar yang dikelompokkan menjadi 3 set, yaitu set A, set AB, dan set B. Menurut Raven dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek berpikir logis, kemudian kecakapan pengamatan ruang, kemampuan untuk mencari hubungan antara keseluruhan dan bagian, dan kemampuan berpikir secara analogi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 15% peserta didik mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Sarana yang mendesak harus segera disiapkan guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah A. Alat asesmen, B. Ruang konseling, C. Laporan tes psikologi, kemudian D. Alat rekam dan sound system. Di sini adalah sarana ya, berarti jawabannya adalah yang B, yaitu ruang konseling. Jadi ruang konseling tidak masuk dalam sarana, seperti ruang kerja BK ya yang dilengkapi dengan ruang konseling sehingga mampu menjaga privasi konseling. Kemudian kalau prasarana itu ada AKPD seperti ITP, YAUM, kemudian skala psikologi, sosiometri, angkat pribadi siswa, itu maksudnya prasarana. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Hasil asesmen seorang siswa tidak memiliki teman akrab untuk belajar 45%, merasa kesepian 30%, dan tidak senang berada di rumah 25%. Layanan yang dikembangkan: A. Kesadaran dan tanggung jawab sosial, B. Membina hubungan dengan teman sebaya, C. Pengembangan diri, D. Kematangan emosi. Nah, jawaban yang benar adalah yang D, di mana mencapai kematangan emosional itu merupakan tugas yang sangat sulit ya bagi remaja. Kemudian proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional yang ada di lingkungannya ya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut kondusif atau diwarnai dengan hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling menghargai, dan bertanggung jawab, maka remaja cenderung mencapai kematangan emosionalnya. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Bu Lucy sudah melakukan need assessment berbasis online. Menurut Bu Lucy, dengan online assessment maka turut membantu melestarikan lingkungan. Atas dasar tersebut yang dilakukan oleh guru BK adalah A. Lebih efektif, B. Mempersingkat waktu, C. Di kertas, D. Ekonomis. Nah, di sini sudah bisa dijawab ya. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu di kertas, di mana di kertas itu adalah program meminimalisi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ini adalah soal-soal FR dari hari pertama P3K. Nah, semoga teman-teman semakin belajar ditingkatkan ya, karena ternyata soal-soal masih dalam bentuk studi kasus dan juga profesional. Semoga teman-teman yang besok
mengikuti P3K dan juga lusa, dan berikutnya lulus dalam P3K tahap 2. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.